Tetapi kewenangan yang tanpa pengawasan ini biasanya menimbulkan kerawanan, Bang Ferdi. Jadi kalau LMKN mengawasi LMK, berikutnya yang mengawasi LMKN siapa? Nah, belum ada lembaganya nih, atau yang mengawasi LMKN ya? Iya, belum ada organnya yang mengawasi. Kan kalau kita mengutip pendapat daripada Lord Acton dari sejarawan Inggris awal abad 21, dikatakan bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ferdi Gunsan di Gunsan Talk. Kali ini kita akan ngobrol tentang royalti yang akhir-akhir ini serius kelihatannya dibahas dan banyak juga diprotes. Ada juga yang udah kena sanksi dan terus berlanjut menjadi pembicaraan di mana-mana. Dan di sebelah saya sudah hadir Dr. Wendy Melpa. Kita coba-coba bagaimana beliau menyikapi soal ini. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Ya pun. ya, terima kasih Bang Ferdi dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Memang kalau kita ikuti utamanya dari pemberitaan media dan media sosial, persoalan soal royalti musik dan lagu-lagu ini saat ini sedang riuh dibicarakan ini, Bang Ferdi. Saya mencoba untuk melihatnya dari tiga sisi. Yang pertama secara teknis, yang kedua secara yuridis, dan yang ketiga dari kacamata ideologis. Apa yang saya maksud dengan secara teknis? Bahwa undang-undang hak cipta yang menjadikan landasan pengenaan royalti lagu dan musik ini kan yaitu Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014. Ya. Mana di dalamnya secara atributif atau atribusi memberikan kewenangan terbentuknya lembaga apa yang disebut dengan LMKN. Ya, yang mempunyai wewenang untuk mendata, kemudian mengelola, menarik, dan mendistribusikan royalti lagu atau musik kepada para objek yang dikenakan royalti musik ini. Di antaranya kan hotel, kemudian acara-acara, konser-konser, kemudian resto, kafe, dan sebagainya. Itu sudah objeknya sudah ditentukan melalui PP nomor 56 tahun 2001 sebagai turunan daripada Undang-Undang Hak Cipta ini. Nah, namun secara teknis masih menjadi perdebatan karena yang pertama soal transparansi mekanisme pengenaan tarif dan pendistribusian kepada mereka yang berhak terhadap hak royalti ini. Apakah itu sebagai pencipta lagu, apakah sebagai penyanyi atau kelompok pemilik lainnya, termasuk produser di situ kan. Kan ini masih menjadi masalah. Kemudian yang berikutnya masih soal teknis tadi, bahwa kewenangan atribusi yang dimiliki oleh LMKN ini kan karena memang diberikan oleh undang-undang. Tetapi kewenangan yang tanpa pengawasan ini biasanya menimbulkan kerawanan, Bang Ferdi. Jadi kalau LMKN mengawasi LMK, berikutnya yang mengawasi LMKN siapa? Nah, belum ada lembaganya nih, atau yang mengawasi LMKN ya? Iya, belum ada organnya dia mengawasi. Kan kalau kita mengutip pendapat daripada Lord Acton dari sejarawan Inggris
awal abad 21 dikatakan bahwa power tend to corrupt. Power tend to corrupt. Iya, jadi kewenangan itu biasanya cenderung dekat dengan penyalahgunaan kekuasaan. Ya. Nah, penyalahgunaan yang begitu besar juga akan power yang begitu besar juga akan biasanya akan berakibat pada penyalahgunaan kekuasaan yang juga besar, termasuk misalnya korupsi dan sebagainya dan sebagainya. Maka oleh karena itu menurut saya secara teknis di samping transparansi yang harus bisa diakses oleh publik sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga publik, secara entitas LMKN ini juga harus ada entitas lain atau lembaga lain atau organ lain yang bisa mengawasi kinerjanya. Jadi bisa dikontrol nih Bang Ferdi, kan sampai saat ini kan belum ada. Itu yang pertama secara teknis. Yang kedua, saya menemukan sebuah potensi terjadinya konflik of interest dari sudut pandang hukum. Kenapa saya katakan demikian? Bahwa LMKN yang mempunyai kewenangan atribusi dari undang-undang ini secara otomatis dia bisa bekerja tanpa mendapatkan surat mandat dari si penyanyi, pencipta lagu atau pemilik lainnya seperti produser. Nah, di sisi lain kewenangan yang otomatis ini di sisi lain akan berbenturan dengan beberapa pernyataan daripada musisi. Saya ambil contoh misalnya ya, ada grup Dewa 19, kemudian juga ada Ariel Noah, juga Rhoma Irama, Haji Omay Rama ya, itu menyatakan kepada publik bahwa lagu-lagunya, ciptaannya itu dibebaskan dari pungutan royalti untuk misalnya resto, kafe dan sebagainya. Kalau untuk konser cukup ya, izin kepada profesionalnya untuk izin kepada mereka. Nah, ini kan ada berbenturan Bang Ferdi antara apa yang mereka nyatakan kepada publik, sementara LMKN mempunyai kewenangan atribusi dari undang-undang untuk mengolek itu, mengumpulkan itu. Nah, di lapangan pasti akan terjadi berbenturan secara kewenangan itu. Satu sisi. Nah, oleh karena itu saya kira juga perlu dipertimbangkan rumusan-rumusan supaya tidak ada berbenturan secara hukum atau konflik of interest antara keduanya. Yang ketiga, alasan ideologis ini juga penting. Jangan sampai karena publik yang tidak memahami atau kurang mendapatkan informasi dan sebagainya, sebagai pelaku-pelaku usaha, sebagai orang yang bakal lembaga atau organ yang bakal dikenakan objek daripada pengenaan royalti lagu dan musik ini karena kekhawatirannya adanya tarif, adanya beban biaya royalti dan sebagainya, secara berduyun-duyun ini mengalihkan mendengarkan, menyanyikan lagu-lagu yang bukan lagu-lagu Indonesia asli. Nah, ini kan menjadi sebuah langkah yang bisa mempengaruhi rasa nasionalisme kita, karena anak-anak kita, pengunjung kafe kita, resto kita lebih banyak mendengarkan lagu-lagu asing daripada lagu-lagu Indonesia asli, karena kekhawatiran mereka yang bakal dikenakan tarif royalti musik dan lagu ini. Nah, ini akan mempengaruhi sebuah semangat nasionalisme, karena memang kita juga harus akui budaya melalui seni, lagu ini juga bisa mempengaruhi semangat nasionalisme gitu, Bang Ferdi. Jadi ada 3 hal itu yang menurut saya patut untuk dijadikan sebagai sebuah catatan
riuhnya pengenaan tarif atau royalti daripada lagu dan musik-musik ini, Pak. Oke, undang-undang ini kan tahun 2014 ya. Ya, Tapi baru riuhnya sekarang nih di akhir 2024 sampai 2025 karena mencuatnya kasus sanksi putusan pengadilan terhadap Agnes Monica. ya, Ya, di mana akhirnya ada kelompok yang mendukung Dani, apa nama kelompoknya saya lupa. Ada kelompok juga yang mendukung Agnes Monica, ya Ariel ya salah satunya. Kemudian mereka mengajukan judicial review ke MK. ya, Mahkamah Nah, Konstitusi. sejauh mana ini MK ini apakah sudah memutuskan seperti apa Ya, sampai langkah-langkahnya? yang kita ikuti persidangannya sedang dalam proses ya, Bang Ferdi, belum diputuskan. Kira-kira apa yang mau dijadikan bahwa itu tidak apa ya masuk undang-undang ya, tidak melanggar undang-undang maksudnya begitu ya, undang-undang Ya. dasar. Tidak bertentangan, tidak bertentangan. Ya, ada persoalan yang tadi secara teknis soal transparansi dan sebagainya, pengenaan tarif dan sebagainya. Terus juga ada pertanyaan kenapa mereka justru mendapatkan beban pembayaran sampai sekian besar. Ada lagi yang merasa berhak royaltinya kok cuma nerima jumlahnya segini. Nah, itu mereka persoalkan. Kemudian juga ada yang dipersoalkan berkaitan dengan hadirnya LMKN itu sendiri, antara tarikan kepentingan antara LMK dengan LMKN. Nah, ini juga masih dalam proses persidangan. Dan jangan lupa Bang Ferdi, ada satu hal lagi yang menjadi trigger pemicu riuhnya persoalan royalti lagu dan musik ini adalah pengenaan status tersangka kepada pengelola tempat usaha yang di Bali, terus kemudian migacuan. Kemudian diberikan beban untuk membayar 2,2 miliar ya, gitu ya. Itu tersangkanya dari mana? Pengadilan apa kepolisian? Dari kepolisian. Dari kepolisian ya. Bali. Berarti ada laporan ya Ada laporan dari LMKN kepada kepolisian bahwa ada pelanggaran. sebagai objek itu yang bersangkutan memutar lagu-lagu kemudian tidak membayar royalti, dan itu juga menjadi sebuah dialektika yang berkepanjangan, Bang Pedi, karena LMKN itu menentukan jumlah kursi. Satu kursi itu dikenakan tarif 120.000 satu tahun. Dan ini menurut saya juga Kursi, jadi yang dilihat tuh kursi. jumlah kursi dalam. Nah, kalau kursinya nggak selalu penuh kayak mana? Itulah yang jadi masalah, Bang Ferdi. Kan pukul rata itu akhirnya. Iya, jadi memang seharusnya menurut saya bahwa pengenaan tarif royalti lagu dan musik ini dilihat daripada skala dan omset tempat usahanya, jangan dipukul rata. Kalau dipukul rata, apalagi memang situasi ekonomi kita memang sedang tidak baik-baik saja sekarang ini, baik makro maupun mikroekonomi juga sedang lagi kontraksi, pengunjung tempat-tempat resto, kafe, hotel dan sebagainya sedang secara kuantitas sedang menurun juga. Terus kalau pelaku usaha dikenakan tarif yang sama seperti itu, ini terus tuh tentu akan menimbulkan persoalan bagi pelaku usaha. Jadi memang negara ini harus juga memperhatikan bukan hanya bagaimana Undang-Undang 2814 itu bisa berjalan dengan mengenakan royalti pada musik dan lagu, tetapi juga objek-objek yang dijadikan sasaran pengenaan royalti itu juga harus dipikirkan, karena mereka inilah yang menggerakkan ekonomi mikro kan. Kalau mereka dibebani dengan tarif royalti musik dan lagu yang dipukul rata seperti itu tanpa mempertimbangkan omset, tanpa mempertimbangkan skalanya, tanpa mempertimbangkan kondisi tamu dan sebagainya, ini akan menjadi beban dan akan menjadi persoalan, Bang Ferdi. Berarti harus ada turunan peraturan ya, turunan peraturan dari undang-undang tentang royalti hak cipta lagu ini, ada turunannya yang mengkategorikan kelas-kelas yang bisa dipungut.
ataupun soal yang dipungut yang konser saja misalnya. Ya. Misalnya kalau di kafe misalnya dia ngedengerin nggak ada live musiknya, tapi ngedengerin radio gitu. Kan radio sudah dikenakan. Tapi apakah karena ngedengarkan lagi di kafe atau di resto yang memutar lagu itu dikenakan lagi, berarti kan double itu Nah, namanya. itu makanya. Jadi kan karena tadi kembali Bang Ferry, persoalan pertama yang saya ungkapkan bahwa secara teknis ini kan juga masih menggeliat gitu ya, karena belum ada transparansinya sehingga masih menimbulkan kebingungan pelaku usaha yang dikenakan sebagai sasaran daripada pengenaan tarif royalti musik dan lagu ini. Nah, oleh karena itu saya punya istilah Bang Ferdi bahwa untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang 28 2014 tentang royalti, tentu kita juga ikut berpihak bagaimana supaya para pencipta lagu, penyanyi, para seniman ini bisa juga mendapatkan perlindungan dan sekaligus penghargaan ya akan hak ciptanya, sehingga mereka punya pendapatan dari ciptaannya gitu, sebagai rasa karsa budaya itu. Tetapi juga sisi lain kita juga harus mempertimbangkan kemampuan objek-objek yang dikenakan itu untuk bisa tetap bisa berjalan tanpa terbebani dengan royalti. Makanya menurut saya pengenaan tarif royalti lagu dan musik ini mesti menggunakan pengenaan tarif yang asimetris, Bang Ferdi. Istilahnya asimetris. Artinya apa? Tidak dipukul rata, tidak disamakan. Dilihat daripada skalanya, dilihat daripada omsetnya, dilihat daripada tamunya, gitu. Jadi antara resto yang memang kunjungannya penuh, skalanya omsetnya besar, itu bisa dikenakan tarif yang mungkin ditentukan. Berikutnya ada kelas lagi yang memang resto atau kafe yang skalanya lebih kecil, dikenakan tarifnya yang berbeda. Ya. Jadi tipe-tipe pengunjungnya kali ya? Iya. Atau kelas dari restonya gitu ya? Iya, dalam bahasa saya tadi saya katakan skala dan omset, Bang. Skalanya seperti apa, tarifnya seperti apa. Jadi jangan disamakan, sama ratakan seperti itu. Itu namanya pengenaan tarif royalti lagu dan musik secara asimetris, melihat kepada potensinya gitu. Nah, dari pembicaraan kita ini kan masih banyak yang harus dibenahi ya. Mungkin kita juga menunggu hasil dari keputusan MK, apakah bertentangan dengan undang-undang atau MK memberikan saran untuk di amandemen perubahan kategorinya sampai detailnya, harus membuat detailnya gitu. Ada nggak solusi atau saran untuk LMKN atau untuk pemerintah lah, tentunya pemerintah yang buat undang-undang ya, itu teknisnya selain yang tadi itu apakah masih ada lagi? Ya, yang pertama Bang Ferdi, kita menunggu keputusan MK karena bisa saja dalam putusannya MK itu merubah atau tidak memberlakukan frasa atau mungkin ketentuan pasal di dalam Undang-Undang 28 tahun 2014 karena dianggap tidak sesuai atau tidak senafas dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian lebih turunannya bahwa pemerintah punya kewenangan untuk menata kembali peraturan pemerintah kalau dirasa bahwa PP yang sudah ada sekarang ini, yang existing ini, PP nomor 56 tahun 2021 belum mampu mengakomodir semua persoalan. Nah, persoalan-persoalan yang muncul sekarang ini yang membuat riuh ini kembali kita inventarisasi, kemudian kita dijadikan sebagai bahan untuk menata kembali peraturan pemerintahnya. Terus yang berikutnya adalah bahwa perlu juga pemerintah negara dalam hari ini melalui pemerintah ini memperhatikan hal-hal yang justru bisa jadi kontraproduktif dari perspektif, dari cara pandang ideologi kita. Tadi saya sudah katakan mempengaruhi rasa nasionalisme kita. Saya kutip sedikit Bang Ferdi, dulu zamannya Orde Lama itu kelompok penyanyi Kus Plus itu pernah di penjara selama 3 bulan karena dianggap oleh Bung Karno pada saat itu mereka ini neo-kolonialisme, neo-liberalisme karena banyak menyanyikan lagu-lagu barat. Nah, ini jangan sampai jadi kontraproduktif, menjadi sebuah wacana yang berbalik bahwa kita sekarang ini
kafe, resto atau mungkin hotel lebih lagu-lagu barat ya, lagu-lagu asing, memutar lagu-lagu atau mendengarkan lagu-lagu yang bukan Indonesia, ya justru karena ada beban khawatir dikenakan tarif royalti musik yang akan membebani usaha mereka, kas mereka gitu Pak Ferdi. Jadi ini penting ya. Jadi untuk mengatasi riuhnya ini, saya kira negara harus hadir untuk membenahi, dan jangan biarkan rakyat ini, termasuk rakyat yang dikenakan beban atau objek daripada pengenaan tarif royalti lagu dan musik ini untuk menunggu itu. Negara harus hadir untuk membenahi persoalan-persoalan ini, baik secara teknis, yuridis, juga secara ideologis. Oke, pemirsa Gunsan Talk, kita sudah bisa menarik poin-poin ya, bukan kita simpulkan, tapi poin-poin yang 3 tadi, teknis, yuridis, dan ideologis, mungkin bisa menjadi masukan bagi pemerintah untuk mencoba merevisi ataupun masukan untuk keputusan Mahkamah Konstitusi yang belum diputuskan ya tentunya. Dan LMKN juga harus berbenah diri, artinya bagaimana job desk atau tata cara untuk memungut itu agar lebih baik dan agar tidak memukul rata ya, tidak memukul rata, kemudian tidak melihat siapa saja dipukul rata. Kelas-kelas atau omset yang tinggi atau harga makanan yang tinggi itu dipukul rata dengan harga makanan kaki lima. Nah, sampai saat ini kan belum ada keputusan MK, tapi mudah-mudahan ini bisa berjalan juga. Nah, jangan sampai lepas begitu saja, akhirnya konflik akan berkepanjangan, saling gugat menggugat ini yang tidak ada hentinya gitu. Nah, jangan sampai juga tadi kalau bicara Bung Wendy bahwa ada ideologi di sini, jangan sampai juga kafe, restoran dan lain-lain itu mendengarkan lagu-lagu dari asing ya, lagu-lagu asing. Dan memang masih banyak peluang itu. Kalau kata LMKN itu semua lagu termasuk bunyi air juga mau dikolek sama dia. Asing yang sudah kerjasama dengan LMKN ini baru dua negara, Hong Kong dan Inggris. Selebihnya kalau Amerika, kita masih bisa dengerin lagu-lagu dari Amerika gitu. Jadi dia tidak bisa memungutnya. Tapi tentunya akan merugikan juga bahwa lagu-lagu kita tidak dinyanyikan oleh di Indonesia. Tidak menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun